Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simorangkir. Wow, Bang, pada kesempatan ini di penghujung tahun 2022 ini adalah serial ngobras kita yang terakhir untuk tahun 2022, ngobrol santai Alkitab, dan pada kesempatan ini kita masih meneruskan ngobras kita, Bang, dan sekarang 2 Samuel bersama siapa lagi kalau bukan Ibu Rita Wahyu. Thank you Bu yang sudah setia menemani kita selama 2022 ini. Dari kitab Kejadian sekarang sudah sampai kitab 2 Samuel ya. Kita berharap, kita doakan Ibu akan tetap menemani kita sampai seluruh perjanjian lama selesai nih Bu. Waduh, seru banget. Oke, saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas ya kitab 2 Samuel. Langsung saja tanpa panjang lebar kita langsung mau bertanya nih pada ahlinya, expertnya, pakarnya tentang 2 Samuel. Bu, saya langsung mau bertanya gini nih Bu. Kenapa dinamakan kitab 2 Samuel padahal ya menurut para ahli dan hampir dapat dipastikan juga pasti bukan Samuel yang menulis, sebab Samuel sudah tidak ada lagi. Bahkan Samuel kan sudah meninggal di kitab 1 Samuel. Nah, berarti di kitab 2 Samuel ini sebenarnya tidak mungkin Samuel yang nulis. Tetapi kenapa namanya masih 2 Samuel, dan sebenarnya siapa sih yang menulis kitab 2 Samuel ini? Mungkin Ibu Rita bisa memberikan overview-nya dulu dan latar belakangnya tentang kitab ini. Terima kasih Bu. Baik. Kitab 1 Samuel dan 2 Samuel sebenarnya dahulunya itu satu kitab yang memang penulisnya adalah kompilasi. Tetapi yang pertama yang menulis tentang kitab Samuel ini tentu Samuel sendiri, yang kemudian diteruskan oleh penerusnya, mungkin golongan imam yang ada di kerajaan Israel. 1 Samuel itu mencatat sejarah Israel kira-kira dalam kurun waktu 1 abad. Lalu kemudian dipecah menjadi 2 Samuel. Samuel yang kedua ini bicara mengenai 40 tahun dinasti Daud. Nah, dari situ ada apa saja yang ada dikisahkan, dicatat di dalam kitab 1 Samuel dan 2 Samuel yang sebenarnya dahulunya satu kitab saja. Oke, jadi penulisnya kemungkinan memang kompilasi ya Bu ya? Kompilasi para penerus dari Samuel ini. Oke, kira-kira apa yang kalau Ibu lihat apa yang menjadi center fokus dari kitab 2 Samuel ini? Center fokus dari kitab 2 Samuel ini adalah dinasti Daud, yang mana dinasti Daud ini itu dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Mesias yang dijanjikan. Maka penting sekali ditulis dalam suatu kitab yang tertentu, dan ini menjadi catatan bagi seluruh bangsa Israel secara turun-temurun. Dan hebatnya Alkitab ini selalu memiliki satu ciri khas. Walaupun dia menulis tentang raja, tetapi penulis ini tampaknya diberi kebebasan untuk menulis apa saja secara jujur tentang apa yang terjadi. Aib juga ditulis, tidak ada yang diedit, tidak ada yang disembunyikan, semuanya ditulis. Itulah yang saya sebut seringkali sebagai the brutally honest book, bahwa the Bible itu adalah brutally honest book, karena menulis apa saja secara jujur. Jadi Bang, memang dalam kitab 2 Samuel ini kitab yang menceritakan pengokohan kerajaan Daud, di mana Daud jadi raja, sekaligus aib Daud juga dihajar habis-habisan. Nggak ada teringaling-aling ya. Iya. Oke. Terus gimana Bang? Mungkin kalau dari Abang ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Bu Rita ngungkapin dulu latar belakang cerita ini 2 Samuel ini. Tentang 2 Samuel ini ada yang menarik, dan ini harus dicatat di dalam suatu kitab sejarahnya orang Israel, yaitu berdirinya negara Israel yang dengan raja legitimate. Kenapa hanya Daud yang disebut raja legitimate, padahal raja Israel sebelumnya, raja Israel yang pertama adalah Saul kan? Iya. Secara catatan memang raja Saul pertama. Tapi secara nubuat dan secara penunjukan Allah sendiri itu memang harus kepada dinasti Yehuda, seperti yang ditulis dalam
Kejadian 49 ayat 10, Pastor Wigan. Coba Kejadian 49 ayat 10. Sorry sebentar. Kejadian 49 ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya. Satu lagi yang perlu diingat oleh orang Israel, bahwa sebelum Musa itu mengakhiri kitab Ulangan, Musa sudah menuliskan bagaimana nanti kalau Israel itu masuk ke negeri perjanjian dan mereka memiliki raja, dan ternyata ketika masuk pada negeri perjanjian mereka tidak kunjung menunjuk raja. Dan tatanan negara dengan sistem monarki ini sebenarnya sudah acuannya itu sudah ditulis oleh Musa pada Ulangan pasal 17. Nah, kalau kita membaca Ulangan pasal 17 ini menarik sekali bagaimana seorang raja itu ada kriteria-kriterianya. Itu bisa dibaca agak panjang ini Pastor Wigan, nggak apa-apa kali ya. Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Oke, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Ya. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Pastor Wigan, langsung ke ayat 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Nah, stop. Ya. Ini menarik. Jadi pada ayat 18 ini, seorang raja Israel itu diharuskan menulis Torah bagi dirinya sendiri. Dan ini adalah ketentuan bagi semua imam yang diangkat untuk memimpin Israel sebagai imam. Jadi di sini, artinya di sini Musa itu menempatkan bahwa seorang raja dia juga memiliki tugas sebagai imam. Dan ini juga nanti yang dilakukan oleh Daud, dan bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai imam tetapi dia melakukan rekayasa terhadap hukum. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita masuk dulu mengenai Daud yang sangat luar biasa dipandang oleh orang Israel sebagai orang yang memang betul-betul dipilih oleh Tuhan. Sebab kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 13 ayat 15, di situ ada janji Allah untuk Abraham. Oke. Ya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ini janji untuk Abraham. Dan janji ini kemudian juga diulangi lagi kepada Yakub, kepada Ishak, kemudian kepada Yakub. Nah, dari situ kita dapat membaca dalam sejarahnya leluhur-leluhur orang Israel ini bahwa Abraham sampai mati dia hanya punya sejengkal tanah, yaitu tanah pekuburan yang dia beli dari orang Het, yaitu Makpela. Jadi janji itu diberikan kepada Abraham, tapi sampai Abraham mati anaknya pun belum memiliki tanah yang dia tinggali di situ, dan Abraham dan Ishak masih hidup sebagai orang asing. Demikian juga Ishak, dia juga hidup nomaden, masih berkemah dan tidak memiliki gedung sendiri. Demikian juga Yakub belum memiliki tanah itu. Dan bisa Anda bayangkan, ternyata janji Tuhan kepada Abraham pada Kejadian pasal 13 tadi itu baru dipenuhi 1 milenium berikutnya. Di zaman Daud. Di zamannya Daud. Nah, ini menarik sekali. Ketika di situ Daud merebut kota Yebus, yang mana kota Yebus itu ada di atas Gunung Sion atau di Gunung Moria, itu yang akan menjadi Yerusalem. Nah, inilah tempat yang
dipandang orang-orang Israel adalah satu gunung Moria ketika Abraham mempersembahkan Ishak untuk menjadi korban dan tidak jadi, dan Tuhan mengirimkan anak domba yang darinya ada di situ. Maka siapapun yang pertama kali menguasai dari Gunung Sion atau Gunung Moria itu, dialah yang menjadi penggenap dari janji kepada Abraham dalam Kejadian pasal 13 itu. Jadi siapa yang nanti pertama menguasai Gunung Moria itu, dialah yang memenuhi janji Tuhan di Kejadian 13. Iya, di Kejadian 13. Dan menariknya juga, dalam setiap leluhur orang-orang Israel, selalu berkat itu bukan berkat kepemilikan harta yang lain, misalnya ternak, emas, permata, bukan. Berkat yang benar-benar dari Tuhan itu pertama adalah berkat keturunan. Dan itu pertama kali diberikan oleh Tuhan pada Kejadian 1 ayat 28. Dan kemudian berkat yang kedua adalah berkat mengenai wilayah, seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 13 tadi, bahwa apa yang kau lihat tanah ini nanti aku memberikannya kepada keturunanmu. Dan janji ini diulang kepada Ishak dalam Kejadian 26 ayat 3 sampai 26. Ayat 3 dulu deh. Ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan mengatakan aku akan menepati sumpah. Tapi sumpahnya apakah direalisasikan pada zaman Ishak ini? Ternyata enggak. Dan janji ini diulangi lagi kepada Yakub pada Kejadian 28 ayat 14. Jadi tadi udah janji kepada Abraham, tapi belum dipenuhi. Dijanjikan lagi, diulang kepada Ishak, belum juga dipenuhi. Sekarang kepada Yakub. Ya. Keturunanmu, ayat yang ke-14 ya Bu ya. Keturunanmu akan menjadi debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi tetap diulang kepada Yakub, masih juga belum dipenuhi. Jadi terpenuhinya nanti ketika betul-betul orang Israel itu memilih raja sesuai nubuat Kejadian 49 ayat 10 yang dari keturunan Yehuda. Dan muncullah seorang yang bernama Daud, dan di Alkitab hanya satu orang yang bernama Daud, cuman satu, yaitu Raja Israel, Raja legitimate, yang dia merebut kota Yebus itu dari tangan orang Yebus, dan kemudian nama tempat itu menjadi nama Yerusalem di atas Gunung Sion, sehingga kota Yerusalem itu disebut juga sebagai kota Daud. Bethlehem juga disebut sebagai kota Daud karena itu menjadi kelahirannya Daud. Yerusalem juga disebut kota Daud karena dialah yang merebut kota itu dari tangan orang Yebus. Dan menariknya nanti, orang-orang Yebus itu nanti mereka yang menjadi pekerja bagi bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ini ada yang menarik nih Gan. Iya. Kan tadi Bu Rita mulai dengan penjabaran bahwa ketika Allah memberikan berkat yang paling hebat itu adalah pada keturunan, memberikan keturunan satu, kedua wilayah. Nah, tapi kemudian ternyata ketika bicara tentang wilayah, nggak serta-merta juga janji itu langsung akan digenapi. Nah, kemudian saya lanjutin lagi nih. Ternyata digenapi sih, cuman di zaman Daud. Jadi wilayah itu udah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, baru dipenuhi di zaman Daud. Cuman ya, belakangan ini kan janji tentang wilayah ini kan ditarik untuk orang modern di zaman hari ini. Seolah-olah orang-orang modern ini akan dijanjikan mendapatkan wilayah-wilayah. Kira-kira itu tepat nggak sih penerapan seperti itu? Wilayah diberikan, tetapi untuk mendapatkannya harus dengan effort. Oke. Jadi nggak pernah diberikan. Tapi kalau ayat-ayat ini yang dipakai untuk kontemporer, untuk zaman sekarang, apakah masih relevan ayat ini? Relevan, tapi bukan dengan cara instan.
Oke. Jadi masih bisa relevan. Yes. Walaupun ini sebetulnya sih janji yang dipenuhi di zaman Daud. Yes. Tapi kalau maupun dipakai di zaman hari ini, jangan diterapkan seolah-olah hanya janji Tuhan, kita nggak bikin apa-apa, itu ya. Betul. Itu ya, Itu jangan juga cuma pasal sekedar berdoa, puasa, minta dapat wilayah. Punya problem finansial, baca ayat terus langsung beres. Selesai, Begitu nggak juga. begitu. Harus bekerja dan Ya. harus mengusahakan. Jadi bolehlah dipakai Yes. ini, tapi ayo ya tetap kerja gitu ya. Oke. Nah, lalu berarti ada poin pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rita bahwa disinilah pengokohan kerajaan Daud, di mana Daud adalah raja legitimate yang pertama yang mendirikan kota Yerusalem yang dulunya adalah tempat orang Yebus. Nah, terus tadi juga di pembukaan Ibu sempat bilang tentang Brutally Honest Book, sebab memang buku ini luar biasa di mana kerajaan Daud dikokohkan. Di saat yang sama ada satu peristiwa yang sangat terkenal. Boleh nggak mundur dulu sedikit? Saya rada penasaran dengan kata legitimate king. Legitimate king. Yes. Apa sih maksud Daud sebagai legitimate king itu? Karena Daud adalah dari dinasti Yehuda yang memang sudah dinubuatkan pada Kejadian 49 ayat 10. Yang dimana yang menubuatkan sendiri adalah bapak leluhur orang Israel, yaitu Yakub. Dan seharusnya ini sudah dilaksanakan pada zamannya Yosua dan pada zaman hakim-hakim. Terus tadi ditambahin sama Ibu, raja yang memang dipilih sendiri oleh Allah. Ya tadi ada ya, pilih sendiri sama Allah. Kemudian ditambahin lagi, yaitu dia yang menguasai Bukit Moria, yang nantinya menjadi Yerusalem. Jadi dengan kombinasi beberapa hal itulah maka Daud kekuasaannya disebut sebagai kekuasaan dari seorang raja yang legitimate. Terus satu lagi, tadi saya menyebut bahwa berkat dari Tuhan itu selalu keturunan pertama. Yang kedua adalah wilayah. Dan betul-betul dari keturunan Daud itu Tuhan memilih jalur khusus di mana nanti dia sendiri datang. Lewat keturunan Daud. Jadi ini seperti yang diucapkan juga oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, Pastor William. Berapa Yesaya? 9 ayat 5 sampai 6. Ini ayat favorit saya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6. Oh, itu ayat 5 tadi, sorry. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi tahta Daud disebut dalam firman Tuhan sebagai kerajaan yang tidak berkesudahan. Karena nanti dari keturunan Daud ada Raja Mesias, Malha Mesiha. Itu ya. Jadi kita udah jelas banget ya. Kalau mau bilang legitimate king, legitimasinya memang ternyata kokoh sekali. Dari termasuk keturunan dan wilayah. Dan termasuk juga itu. konfirmasi firman Tuhan setelah Daud meninggal itu pun tetap dikatakan sebagai tahta Daud. Di Yesaya 9 ini ya. Wow. Kita tidak pernah menemukan tahta Saul ya. Nggak ada tahta Saul atau tahta Sasa yang lain nggak ada. Selalu tahta Daud. Dan sampai sekarang pun Israel modern itu lambangnya adalah Magen David, perisai Daud. Kita menyebutnya bintang Daud, Star of David, karena bentuknya seperti bintang. Sebenarnya itu adalah gabungan dari dua segitiga. Segitiga yang pertama adalah Allah itu Hove, Hayah, Yihye. Dia ada sekarang, dia dulu ada, dan dia selamanya ada. Itu segitiga pertamanya. Itu segitiga yang menghadap atas. Yang ngadep ke bawah, atas ke bawah. Atas ke bawah ini adalah Tuhan yang menyapa manusia. Kemudian yang dari bawah itu David, Melek, Israel. Jadi ada 3 tulisan, David, Melek, Israel. Itu yang membawa Tuhan untuk masuk ke kerajaan surga yang tidak berkesudahan itu tadi. Maka inilah yang disebut sebagai tahta Daud yang tidak
berkesudahan yang menggabungkan antara kuasa dari sorga dengan yang di bumi. Waduh, filosofinya luar biasa ya. Oke, nah baru sekarang. Jadi Daud sebagai raja yang legitimate, kekuasaannya tidak akan lekang, ya, membawa kita kepada kerajaan kekal. Tapi ketika dia salah, secara honest, cerita kesalahannya ditulis sedetail-detailnya. Dan ini pasti yang saudara-saudara juga tidak asing lagi, pasti udah sering banget dengar kisah ini. Tapi kalau kita membahas 2 Samuel, mau nggak mau kita bahasin ya Bu ya. Harus bahas cerita tentang Daud dan Batsheba. Nah, mungkin Ibu bisa kasih insight-insight nih Bu. Kita harus menghargai Alkitab. Mungkin orang lain, kok Alkitab nulis tentang skandal sih? Kok nulis tentang perzinahan sih? Justru dari apa yang terjadi pada Daud ini, kita boleh mempelajarinya bagaimana kita menjadi manusia untuk hidup lebih baik lagi. Dan kisah ini, kisah yang sangat kotor ini tetap ditulis sebagai pembelajaran. Dan kisah itu ditulis dalam 2 Samuel 11, pasal 11 ya. Dan kita sudah tahu semuanya bagaimana Daud itu ketika dia sudah memiliki kerajaan dan kerajaannya itu sudah settle banget. Dia memiliki panglima yang luar biasa, Yoas ya. Dan kemudian dia juga memiliki prajurit-prajurit yang luar biasa sehingga Daud nggak perlu lagi untuk datang ke medan perang. Udah jadi raja. Ya sudahlah dia senang-senang tinggal di mana? Tinggal di istana. Ketika dia tinggal di istana, apa yang terjadi? Kan libur, kepo dong tetangganya. Ada tetangganya yang mandi, cantik lagi. Nah, saat itu karena dia sudah menjadi raja, lupa deh. Lalu dia tanya, siapa perempuan cantik itu? Staf-stafnya bilang, oh itu Batsheba. Dia adalah istri Uria, sudah tahu istri Uria. Tapi karena dia lupa diri, dia tetap aja panggil perempuan itu kepadaku. Wow. Panggil itu perempuan kepadanya, lalu apa? Apa yang terjadi? Dan di sini kita sudah membaca tadi bahwa dalam Ulangan pasal 17 tadi yang dimana Raja Israel itu harus menulis hukum Taurat bagi dirinya sehingga dia itu disejajarkan dengan imam-imam Israel lainnya, yang artinya di sini raja itu juga memiliki jabatan sebagai imam. Nah, kalau dia memiliki jabatan sebagai imam, dia tahu tentang celah-celah dari hukum Taurat. Tentu saja di mata Daud dia tahu kalau itu istri orang dan kalau dia melakukan perzinahan dengan dia nggak akan lepas dari satu hukum, yaitu hukuman rajam. Boleh kita baca Ulangan 17 ayat 5, Pastor Wigan. Ulangan 17 ayat yang kelima. Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Kita baca di sini, bukan cuma perempuannya, tetapi laki-laki dan perempuan. Yang dan artinya ini nggak ada kecuali raja, nggak ada tulisan kecuali raja atau nggak ada tulisan kecuali imam, ya. Dan kalau kita membaca 2 Samuel 11 ayat 4, Pastor Wigan, ini juga menarik bagaimana Alkitab itu menceritakan kronologinya. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Nah, ayat ini kalau dibaca dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris biasa saja. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Nah, kata mengambil itu lakah. Lakah itu apa sih? Lakah itu adalah kata asli akar kata dari kata nikah. Menikah, menikahi. Jadi di sini Yakub menikahi perempuan itu.
Jadi seperti dia melakukan rekayasa. Aku tidur dengan perempuan itu boleh. Aku menikahi dia kok. Nah, ayat yang ditulis di sini dalam bahasa asli itu lakah, menikah. Menikahi perempuan itu. Setelah ia mengambil perempuan itu, baru perempuan itu datang kepadanya. Setelah datang menghampirinya, lalu tidur dengan dia. Daud baru tidur dengan dia. Nah, ayat ini sepertinya biasa, tapi ini prosesnya panjang. Setelah mereka tidur, selesai nih. Kemudian dituliskan perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Artinya Alkitab pun juga menulis bahwa itu adalah suatu perbuatan najis. Tetapi di sini ditulis membersihkan diri. Dan kata membersihkan diri ini adalah suatu terjemahan yang lost in translation. Dan kalau kita membaca dalam King James, itu kata membersihkan diri itu ditulis dengan purified. Purified. Dan kalau kita membaca dalam bahasa asli Ibraninya, ini menarik. Vayishlah David vayikakeha. Dan David menyuruh mengambil perempuan itu dan Daud menikahi perempuan itu. Kemudian ditulis Vayishkaf ima, dan dia tidur dengannya. Setelah itu Vehi mitkadeshet mitum ata. Kata mitkadeshet itu akar katanya adalah kados, artinya menguduskan dirinya. Tetapi di sini ditulis dalam satu bentuk kata resiprokal. Resiprokal itu apa? Saling bersaut-sautan. Jadi artinya di sini Batsyeba tidak melakukannya sendiri. Artinya dia dikuduskan oleh orang lain. Kenapa Batsyeba harus dikuduskan orang lain? Karena Batsyeba istri Uria yang sedang diambil oleh raja, kemudian dia dikuduskan. Dari ritual pengudusan ini, Daud melakukan satu rekayasa agamawi yang juga dilakukan oleh orang-orang hari ini. Nah, kita mendengar ya dari saudara kita orang-orang Muslim ada yang namanya wisata nikah misyar, nikah mut'ah ya. Nikah mut'ah ada banyak tuh di puncak, bahwa mereka nggak melakukan perzinahan, tetapi mereka dinikahkan dulu, kemudian pada subuh harinya mereka diceraikan. Inilah yang terjadi. Sebelum orang-orang hari ini modern melakukannya, Alkitab sudah menulis tentang itu. Nikah mut'ah itu sudah ada di dalam 2 Samuel 11 ayat 4, yang dimana dari sini kenapa kita tahu mereka berdua kok nggak kena hukuman rajam. Tapi Tuhan tahu, kamu Daud, kamu seorang imam, kamu melakukan rekayasa hukum supaya kamu lepas dari hukuman rajam tadi yang ditulis dalam Ulangan 17 ayat 5. Tunggu sebentar nih Bu. Bang, ini menarik Bu. Karena terus terang saya baru mendengar juga nih untuk penafsiran ayat 2 Samuel 11 ayat 4 ini bahwa adanya rekayasa. Karena selama ini terus terang apa yang saya tahu dan yang saya pikir ya ini spontan, hanya dilakukan berdua, diem-diem gak ada yang tahu. Kalau ini rekayasa, saya tertarik banget tadi yang Ibu Rita katakan dari zaman dulu juga sudah ada. Ini berarti melibatkan orang lain juga. Banyak orang ini. Satu istana dan imam-imam yang ada di Daud sendiri, yang dimana Daud pun bagian dari imam-imam itu. Tadi saya ketertarikan saya mundur juga dari apa yang Bu Rita sampaikan. Gini kan Ibu Rita jelaskan bahwa raja itu adalah bagian dari keimaman. Jadi raja adalah imam ya. Menurut peraturan Melkisedek, walaupun dia bukan keturunan Lewi, tapi dia dipilih sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Oke, jadi di dalam sistem pemerintahan Israel dari zaman dulu itu ada pemisahan kamar antara eksekutif sama legislatif, gitu ya? Ya, legislatifnya, tapi ada peran raja sedikit di dalam pembuatan undang-undang. Nah, dengan memanfaatkan celah itulah kemudian Daud mengambil istri orang.
while knowing full well bahwa ini adalah istri Uria, gitu kan ya. Wah ini sih seluruh kerajaan ini ikut masalahnya ini. kita Alkitab terjemahan yang sudah lost in translation. Ketika kita membacanya di dalam bahasa asli, saya pun sendiri kaget ketika membaca Mitkadeshet, dia dikuduskan. Kalau dia dikuduskan berarti pembersihan itu bukan dari Batsheba sendiri, tetapi dia melalui ritual pengudusan. Wah itu sudah pasti melibatkan. Jadi bentuk katanya itu resiprokal. Nah, bentuk kata resiprokal ini nggak ada di dalam bahasa Indonesia, juga nggak ada di dalam bahasa Inggris, sehingga ini lepas dari pembacaan orang-orang Kristen, tetapi orang Yahudi tahu bahwa ini adalah rekayasa hukum Taurat. Wah, bukan zaman sekarang aja bang. Hari-hari ini banyak sekali yang namanya rekayasa agamawi, tapi Daud melakukan ini. Iya. Terus Bu, ini juga kejahatan Daud nih di selanjutnya juga ngeri sekali nih karena Uria dipanggil pulang karena kan udah tahu nih Daud udah tahu istrinya hamil, Uria hamil, istrinya Uria nih hamil. Terus udah gitu diusahakan supaya mereka campur, kan gitu ya. Dan ini Tuhan itu seperti mungkin di sorga itu sambil geleng-geleng kepala. Oke, satu, kamu melakukan rekayasa hukum supaya kamu nggak melanggar hukum perzinahan kan? Satu. Oke, kamu lepas dari sini. Yes. Ternyata perempuan itu hamil. Sedangkan suaminya sendiri sedang bertempur untuk mempertahankan Israel itu, dan ketika pertempuran itu merupakan suatu pertempuran suci. Yang dimana pertempuran suci itu melibatkan tabut Tuhan. Dan ketika mereka itu berperang melibatkan tabut Tuhan, apa yang menjadi kebiasaan orang Israel? Bahwa laki-laki yang bertempur untuk perang suci itu, mereka tidak boleh tidur dengan perempuan. Jadi kita bisa lihat di sini, Uria orang Het, orang asing, dia lebih taat hukum Taurat. Ketika dia dipanggil pulang oleh Daud, oleh rajanya sendiri, sini pulang kamu. Dipanggil ke istana, dikasih jamu, disuruh pulang. Loh, nggak pulang. Dia ternyata tidur di perkemahan. Kenapa dia tidur di perkemahan? Karena pikirannya Uria, aku sedang melakukan perang suci. Aku tidak boleh tidur dengan orang Het loh ini. Orang Het loh ini. Dan dia begitu setia terhadap hukum Taurat itu. Tetapi di lain pihak rajanya orang Israel sendiri, dan bahkan dia menjadi golongan dari imam itu, melakukan rekayasa agamawi. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat bertolak belakang antara orang Israel sendiri dan orang asing yang menjadi penyembah Allah Israel. Tetapi dia lebih setia, dia tetap dalam misinya untuk perang suci. Ketika dia dipanggil pulang untuk pulang ke rumahnya, dia nggak mau pulang karena kalau pulang nanti dia akan tergoda dengan istrinya, tidur dengan istrinya, dan itu akan merusak misi dia dalam perang suci itu. Udah gitu Uria dibikin mabok. Yes. Dibikin mabok. Dibikin mabok. Bang, ini bang sebelum ke Uria bang ya. Ini kalau kita lihat di ayat yang ke-8 ya. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Bu, saya boleh nggak kalau saya bilang gini? Daud kan sudah tahu saat itu ini hamil nih. Jadi dia cepat-cepat panggil Uria pulang supaya suruh tidur supaya entar kalau hamil seolah-olah anaknya Uria. Anakmu. Iya. Wah, ini benar tapi Uria nggak mau karena dia lagi perang suci. Itu kan hebatnya kan. Abis itu dibikin mabok Urianya supaya pulang ya kan. Tetap nggak pulang. Tetap setia terhadap perang suci itu, yang dimana perang itu kalau melibatkan tabut Allah, ya dia nggak akan tidur dengan perempuan. Terus udah gitu paginya Daud menulis surat kepada Yoab. Nah ini tragis sekali. Tragis sekali. Gimana nih ceritanya Bu? Tragis sekali. Daud menulis surat untuk menempatkan Uria pada front depan supaya lebih gampang cedera. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri lagi daripadanya supaya ia terbunuh mati. Dan ini surat ini dititipin kepada Uria. Betul. Untuk dibawa kepada Yoab. Dan yang baca Yoab. Jadi Uria lagi bawa surat matinya. Yes. Wow. Dan di sini Yoab pun dia setia kepada raja, dia melakukan apa saja yang raja suruh. Wow. Dan seperti itulah Uria dibiarkan ada di front depan, dan
Yoab tidak membantunya dan Uria mati. Itu ya dosa kalau dibiarin ya. Dari Dosa kelihatannya sederhana. menimbulkan dosa. Kelihatannya dari sederhana. Iya. Sebenarnya ini kan ini dosa Daud ini dimulai dari sesuatu yang sederhana, Bu ya. Ibu pernah jelaskan tentang sotoh rumah. Iya, sotoh rumah. Itu dari sesuatu yang sederhana yang kelihatannya nggak salah loh. Yes. Gimana Bu ceritanya tentang sotoh rumah itu? Ada ini ya, berdiri di sotoh rumah itu. Iya, Ya. ayat yang keberapa itu? Sebentar, Ayat itu kedua. ada di Ayat kedua. ya. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu perempuan sedang mandi. Ya. Dan Di atas ini sotoh rumah. ada satu sotoh rumah dalam hukum Taurat. Coba saya cari dulu ya. Harus membangun pagar Ya, pagar. di rumah ya. Supaya jangan ada utang nyawa ya. Supaya jangan ada utang nyawa. Cuman ini susah 22. karena ada 613 hukum Taurat ya. 22 ayat 8 ya, Bu. Di mana? Iya, Ulangan Ulangan 22 ayat 8 ya. Coba ya kita lihat Ulangan dulu. 22 ayat 8. Apabila engkau mendirikan rumah baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang dara kepada rumah itu, apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Yes. Jadi Ulangan 22 ayat 8 ini adalah satu hukum Taurat yang bisa diartikan secara harfiah maupun secara alegorinya. Nah, secara harfiah kalau Anda punya loteng harus ada pagar. Supaya jangan nanti ada orang jatuh kepleset dan kemudian dia jatuh dan mati. Tetapi ini juga berbicara mengenai satu yang alegoris. Apabila engkau membangun rumah baru, apabila engkau membangun suatu kerajaan baru, apabila engkau memiliki suatu posisi baru, jangan lupa bikin soto rumah, jangan lupa bikin pagar. Ketika kamu nggak punya pagar, ketika kamu memandang sesuatu di luar rumahmu dan di situ nggak ada pagar, engkau melihat ada perempuan cantik yang sedang mandi, dan di situ Daud tidak memagari dirinya sendiri, bahkan dia menerobos dan bahkan dia melakukan rekayasa agamawi. Siapa yang jatuh di situ? Memang bukan Daud, tapi ada orang lain yang jatuh. Siapa? Uria. Dan di situ Daud hutang nyawa. Dan terhadap hutang nyawa ini, Daud ini menarik sekali. Ketika Nabi Nathan itu menegur Daud ini dalam 2 Samuel 12 ayat 1-7. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang, mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Wow. Jadi Daud di sini dengan gaya rajanya, dengan gaya keimamannya, orang itu harus membayar 4 kali lipat dari kematian yang diderita si miskin itu. Dan di sini Daud sedang menubuatkan sendiri kematian anaknya. Apa yang terjadi betul-betul kemudian anak yang
dikandung oleh Batsheba itu mati. Dan ketika dia mendapatkan teguran dari Nathan, bagusnya apa? Daud langsung mengaku, Daud langsung bertobat. Tetapi dia sudah terlanjur mengatakan bahwa orang itu harus membayar 4 kali lipat nyawa itu. Dia ingat bahwa Batsheba sedang mengandung anaknya, dan anaknya yang dilahirkan itu ternyata sakit. Langsung Daudnya connect, ini jangan-jangan nanti dia harus membayar kesalahanku. Dan betul apa yang terjadi di situ. Daud berpuasa, Tuhan yang salah itu aku. Kalau boleh jangan nanti anak ini mati. Tapi Tuhan gak mendengar itu. Sesuai yang dinubuatkan Daud sendiri, karena Daud itu memiliki karunia kenabian, dan itulah yang terjadi, anak itu harus mati. Itu yang pertama, anak yang digandung oleh Batsheba mati. Dan yang kedua adalah kematian dari Amnon. Dalam peristiwa Amnon, ketika Amnon itu memerkosa anak perempuan Daud yang lain, dan kemudian Tamar. Kemudian yang ketiga adalah kematian dari Absalom sendiri. Dan yang keempat adalah kematian Adonia. Betul-betul Daud membayar persis 4 nyawa yang dinubuatkannya sendiri itu. Jadi di sini Alkitab memang menulis keburukan Daud. Alkitab memang menulis suatu skandal seksual yang terbesar pada Perjanjian Lama. Dan itu tetap ditulis. Dan resiko-resiko yang harus ditanggung oleh Daud itu ditulis sebagai pembelajaran bagi kita. Nah, itulah kenapa Alkitab tetap menulis secara jujur keburukan-keburukan tokoh-tokohnya, dan dari situ kita dapat belajar. Ini tunggu Bang, saya mau mundur ke belakang dulu Bang. Kalau kita lihat rangkaian kisah ini, ada banyak hal yang kita bisa tarik untuk kita aplikasikan hari ini. Yang pertama tadi yang Abang katakan, ini berawal dari hal yang simpel. Hati-hati ketika kita sukses. Tapi hal yang simpel ini terus ketika orang berbuat dosa dan tidak bertobat, yang ada akan merekayasa banyak hal. Kayak bola salju. Direkayasa kanan kiri depan belakang sampai ini gede. Jadi bola salju. Sampai jadi bola salju. Akhirnya tadi kata Ibu Rita katakan, orang bisa merekayasa upacara agama. Orang bisa merekayasa hal-hal agamawi, tapi tidak bisa merekayasa Tuhan. Tuhan kirim Nathan. Sekarang kalau kita bayangin jadi Nathan, Nathan juga tidak gampang Bang masih. Dia takut pasti. Ketemu raja, berkuasa. Terus masih teguran lagi. Ini nih bagian yang nggak enak nih Nathan nih, asli nih. Ini nih bagian yang nggak enak Nathan. Nathan pasti juga udah gemeteran. Mungkin Nathan berpikir, mati gue abis ini. Kelar lo, kelar hidup lo ya. Dimana Daud udah merekayasa banyak hal Bang. Wah ini pasti dia ngamuk banget kalau ini mau dibongkar sama Nathan. Berkuasa penuh, merekayasa banyak hal. Waduh, Nathan juga pasti udah, selesai nih. Tapi kita lihat Nathan taat. Nathan lebih takut sama Tuhan daripada sama Daud. Sekalipun, sekalipun dia tahu mungkin dia tidak ada. Tapi yang hebatnya juga Daud nih Bang. Betul dia udah berdosa. Betul dia udah merekayasa banyak hal. Tapi ketika utusan Tuhan datang mengkonfront dan menegur dia, dia langsung mengakui. Ada orang yang tetap jadi ribet Bang. Tetap makin melintir, merekayasanya lebih banyak lagi. Makin rusak itu. Di bagian Nathannya itu perlu digaris bawah juga tuh Pastor Wigan. Karena banyak orang hari ini ketika di dalam suatu konflik atau ketika berhadapan dengan orang lain di dalam dunia kekristenan, sering banget nggak berani ngambil posisi untuk mengingatkan. Mereka akan bilang, siapa kita? Kita kan juga masih punya salah, kekurangan dan lain-lain. Alasannya karena itu. Padahal ketika kita bicara tentang Yehezkiel misalnya, disampaikan, orang yang jahat akan mati karena kejahatannya. Tapi kemudian kepadamu akan dimintakan pertanggungjawaban karena kamu tidak menegur. Nah ini juga harus kita tarik ke yang hari ini. Jangan kita ngomong begini loh, seolah-olah orang Kristen itu murni cuman boleh menjadi seperti
burung merpati yang jinak-jinak lucu-lucu gitu. Enggak kali. Kita juga harus tetap sebagai burung merpati yang tulus mengingatkan orang yang dalam kondisi bersalah. Itulah yang dilakukan sama Nathan. Iya. Kalau dibilang loh, kita kan bukan Nabi Nathan. Iya, tapi kita adalah orang tebusan Kristus. Kita harus menjadi seperti Kristus yang pasti juga menegur. Iya. Iya kan? Itu kan? Ya kan, jadi selain gunung salju, memang gunung salju. Jadi ketika kita sukses, hati-hati. Iya. Nah, dalam kesuksesan orang menjadi seperti Tuhan, bisa bikin banyak aturan. Iya. Nah, itu satu sisi. Tapi di sisi lain, ketika kita lihat orang seperti itu, tegur dong, seperti Nathan. Iya. Iya nggak? Iya. Nah, terus apalagi persoalan lainnya lagi yang kita lihat di sini. Ketika kita bersalah, iya, jangan sembarangan ngomong. Atau nggak usah ketika bersalah deh, jangan sembarangan ngomong. Di sini Daud emosi, terus ngomong sembarangan, dia menubuatkan sesuatu yang akhirnya balik lagi ke dia. Nah, ini sering banget kita sampein misalnya kepada anak. Waktu anak salah gitu, nggak tahu kenapa banyak orang-orang bilang gini, anak setan. Loh, kok jadi begitu sih kita? Dalam kemarahan pun kita harus ingatin kepada anak-anak kita. Kita bilang, kamu anak Tuhan sayangku, jangan kamu bikin ini dan begitu yang tidak baik. Harusnya kan begitu. Bukannya kita bilang anak kita anak apa tahu gitu kan. Iya. Ketika nanti benar-benar anak itu bertumbuh menjadi anak yang gak jelas tadi, kita bilang lagi, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mulut gitu. Iya. Iya. Nah. Dan yang menarik di sini di sepanjang kitab 2 Samuel ini, kita melihat ketika Absalom itu mengetahui aib dari bapaknya, dia merasa bapaknya nggak layak jadi raja, dan kemudian dia meminta kerajaan itu, dia melakukan kudeta. Apa yang terjadi? Daud menyerahkannya begitu saja, dia tinggal di pengasingan. Jadi separuh dari penguasaan Daud itu sebagai raja di Israel itu sebenarnya dia ada di dalam pengasingan karena dia nggak mau berkonfrontasi dengan anaknya sendiri. Dan satu lagi hal yang biasanya kita lupa, bahwa dalam kitab 2 Samuel ini kita merasa bahwa ini hanyalah kitab sejarah orang Israel. Tapi di sini sebenarnya ada satu pengajaran doktrinal yang dapat menjawab pertanyaan kita semua. Ya. Ini menarik, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang ada mengalami suatu nasib yang nggak bisa ditolak, yaitu ketika para orang tua ini kehilangan anaknya pada usia muda, bayi atau balita yang belum dibaptis. Dan ini seringkali menjadi pertanyaan, anakku itu belum dibaptis, bahkan belum diserahkan. Apakah nanti kalau dia mati, itu nanti bisa diselamatkan? Apakah bisa masuk surga? Nah, dari 2 Samuel ini kita dapat belajar bahwa bayi-bayi yang mati, kemanakah mereka? Mereka akan tetap diselamatkan seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Ini menarik, ketika dia menghadapi kematian anaknya, ketika anaknya sakit, Daud berpuasa, bahkan dia berpakaian kabung dan duduk di dalam abu, tanda dia itu melakukan pertobatan. Dan kemudian ternyata, orang istana itu mengatakan anakmu mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Ini menarik. Dan itu menjadi dasar bagi orang Kristen semuanya. Kita semua jangan khawatir kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengalami hal demikian. Pasti di antara kita ada yang pernah mengalami hal ini. Kita nanti bisa baca bersama-sama dalam 2 Samuel 12 ayat 22 sampai 23. Pastor. Iya, 22-23. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu, Tuhan mengasihi anak itu. Ya. Jadi menarik di sini ayat 23. Tetapi sekarang anak itu sudah mati. Dia mati dalam keadaan bayi. Daud mengatakan, mengapa aku berpuasa? Sudah gak ada gunanya lagi aku berpuasa. Dapatkah aku menghidupkannya kembali? Aku juga gak dapat menghidupkannya kembali. Tapi aku nanti yang datang kepadanya walau dia tidak kembali kepadaku. Yang artinya dalam kehidupan setelah kematian nanti,
Daud akan menemui anaknya itu. Dari ayat ini kita dapat menjadikan suatu dasar bahwa bayi-bayi yang mati dia diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi ini penting sekali untuk pelajaran doktrinal mengenai kehidupan setelah kematian bagi bayi-bayi yang belum dibaptis atau bahkan belum diserahkan. Wow. Ya. Oke, baik. Nah, Bang, saya mau, ini kita sudah harus menutup nih, Bang. Ya. Tapi saya mau mengakhiri dengan ini nih. Saya mau kembali ke Daud lagi ya. Ketika Daud ditegur, reaksi dia saat dia dikonfront oleh Nathan, dia tahu persis ini utusan Tuhan. Daud tidak jadi orang yang ribet. Ya. Ya. Kalau tadinya dia ribet, sibuk merekayasa, Di sini dia diam. di situ dia diem. Nah, bahkan kalau kita lihat di Mazmur 51, ini nyanyian pengakuan dosa Daud ya. Ada satu ayat nih, Ibu Rita, yang saya hancur hati banget deh kalau baca ayat ini. Mazmur 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketika Daud jatuh dalam dosa, ini dalam bahasa Inggris, take not your Holy Spirit from Take me. not your Holy Yeah. Spirit. Okay. And cast me not from your presence. Wow. Ya. Jangan buang aku dari hadapanmu. Saya percaya Daud melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana roh Allah undur dari Saul. Ya. Dan itu sangat menakutkan pasti untuk Daud. Makanya ketika dia jatuh ini, dia tahu persis bahwa yang dia mau selamatkan bukan kerajaannya. Daud tidak bilang, Tuhan jangan turunkan tahtaku. Tuhan, iya kan? Ya. Tuhan jangan ambil hartaku, tahtaku, aku mau tetap jadi raja. Enggak, Daud sudah gak mikir itu. Karena Daud tahu penting, yang paling penting, roh Tuhan jangan sampai undur. Anaknya pun dia kehilangan, dia nggak apa-apa. Bisa dibilang begitu kan. Iya. Aku yang akan datang kepadanya. Aku Tapi akan temui dia. Tapi asalkan jangan rohmu mundur dari Iya. aku. Itu yang jadi Iya, masalah iya. buat dia ya. Dan jangan lempar aku dari Hadapanmu. hadiratmu. Iya. Nah, banyak orang kan yang apalagi kalau udah berkuasa, Iya. top kayak Daud gini, Yes. udah di puncak kekuasaan. Kalau dia sampai terbongkar skandal, apa sih yang paling takut? Iya. Orang paling takut kehilangan kekuasaannya. Iya. Nah, tadi ada menarik, jangan membuang wajahmu dari hadapanku. Iya. Nah, ini berkaitan dengan Bilangan pasal 6. Kan Oke. selalu kita membacakan ini biasanya para gembala, Oh. Iya. ya. Bilangan 6 ayat 25. Oke. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi di hadapan wajah Tuhan itu ada kasih karunia. Kalau sampai Tuhan berpaling, itu adalah kecelakaan bagi Daud. Jangan sampai engkau berpaling dariku, jangan ambil Roh Kudusmu dari aku gitu. Iya. Jadi ini yang dia jadiin masalah ya. Iya. Jangan sampai Sampai Tuhan engkau berpaling. memalingkan wajahmu. Tapi hebat loh Bang. Dia tuh Iya, kagak mikirin kerajaannya, entar gua kagak jadi raja lagi gimana. Iya. Dan bahkan dia Makanya- mengasingkan diri. Iya, maka Iya. memang Daud ini the man after God's heart, ya Yes. kan? Iya, 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 iya. Orang yang Ada hatinya melekat kekotoran, sama tapi Tuhan. dari situ kita dapat mempelajarinya. Iya. Waduh, Iya, thank iya, you. iya, Waduh, ini seru banget nih Bang. Pembahasan kitab 2 Samuel ini, saya rasa ini kita semua belajar banyak, mendapatkan perenungan yang sangat luar biasa. Bu Rita, mungkin ada closing statement untuk 2 Samuel ini? Ya, Daud adalah kita. Daud Iya. dipilih Tuhan, Daud dikasihi Tuhan. Namanya juga Daud dari kata Dod, yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia orang yang dikasihi Tuhan dan tidak pernah mau lepas dari Tuhan. Dia pernah salah, tetapi pada saat dia ditegur dia langsung bertobat. Betapa sulitnya kita ketika mendapat teguran, biasanya kita marah, tetapi dari Daud di sini kita mempelajari tentang kelembutan hati Daud dalam menghadapi satu kritik yang mungkin Nathan itu posisinya jauh lebih rendah dari dia, tetapi dia menerima kritik itu dan dia menerima teguran Tuhan melalui orang yang mungkin posisinya jauh lebih rendah dari dia. Betapa banyak kita, karena posisi kita tidak menerima teguran-teguran dari bawahan kita, dan dari sini kita mempelajari bersama.
Bang, ada closing Saya statement. mau sampaikan apa yang waktu itu mungkin pernah saya sampaikan di dalam suatu khotbah. Saya sampaikan begini, perhatiin deh, lagu-lagu pujian yang ditulis sama Daud itu selalu sampai hari ini masih tetap ada di tangga nada 3.000 tahun. Kenapa begitu? Karena ada kejujuran di dalam diri Daud, di dalam kekurangannya, dalam kelemahannya, dalam kekecewaannya, dalam segala perasaan yang ada padanya, dia datang sama Tuhan dengan jujur. Nah, apa yang bisa kita pelajarin dari Daud? Kalau Daud adalah kita, tadi Purita bilang, jujurlah, jujur dalam segala keberadaan kita, dalam vulnerability kita, gitu. Kita nih siapa sih? Ya. Yang paling penting adalah jujurlah dalam segala perkara. Yes. Saya cuma mau katakan berani bertobat seperti Daud. Ketika Tuhan mengkonfront kita, udah jangan pakai ribet, bertobat saja. Ya. Jadi pertobatan itu juga suatu keberanian. Amen. Wadah, thank you so much Ibu Rita. Ini perbincangan penutup tahun yang sangat luar biasa sekali. Saya percaya kita semua banyak belajar. Thank you so much Ibu Sama-sama. Rita. Saudara, ini adalah ngobras terakhir kita di tahun ini, tetapi jangan kemana-mana sebab minggu depan kita akan ada We Talk edisi spesial tahun baru bersama Pastor Amos Hosea. So see you next week. Tetap di We Talk No I But We. Let's talk together. God bless you. Bye.